jajaran kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jabar sukses menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekonstruksi yang menghadirkan dua tersangka, yakni Yosep dan Muhammad Ramdhanu tersebut berlangsung sejak pukul 9 sampai pukul setengah 2 siang. Kedua tersangka Yosep dan Danu langsung memperagakan aksi yang dilakukannya saat malam tragedi peristiwa tersebut. Ada 95 adegan yang diperagakan oleh dua tersangka dan 3 tersangka lainnya yang digantikan oleh peran pengganti. Rekonstruksi tersebut dilakukan di 3 tempat, yakni warnet, tempat Danu bekerja, Pecel Lele depan Masjid Agung Jalan Cagak, tempat pertemuan Yosep dan Danu dalam menyusun strategi pembunuhan, serta terakhir di TKP tempat pembantaian istri dan anak Yosep. Adegan yang paling mencolok dan mendapatkan reaksi dari ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi adalah adegan ke-40 saat Yosep Danu dan Abi Aulia serta Arigi membawa jenazah Tuti Suhartini dari kamar mandi ke mobil Alphard. Sementara adegan ke-84 saat Yosep membopong jasad anaknya Amalia lewat pintu depan ke mobil Alphard yang paling disorot dan diteriaki oleh ratusan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi. Selain itu, selama jalannya rekonstruksi, terutama saat Yosep melakukan adegan, terus disorot dan diteriaki serta dicaci habis-habisan oleh ratusan warga yang menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi. Yosep bersedia untuk ikut, namun nanti kita lihat ulang apakah dia misalnya mengakui atau tidak. Nanti kita BAP ulang terkait dengan hasil rekonstruksi apakah yang bersangkutan memang mengakui atau menolak. Tadi 3 tersangka sudah kita hadirkan, namun ketika kita tawarkan rekonstruksi yang bersangkutan ketiganya menolak. Ya, kita kembalikan. Udah prarekon dan juga rekon sudah tergambar motif yang dilakukan seperti apa, Pak? Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosep dengan Danu bertemu di tempat makan Pecel Lele. Jadi memang Yosep minta tolong pada Danu untuk membantu, hanya membantu saja permintaannya. Kalau hasil keterangan Danu sih Pradungin memandikan kedua jenazah. Bang, tadi sempat si Yosep bener kan membawa jenazah si Amel ke mobil. Berarti dengan begitu dia mengakui dulu dong, Bang, bahwa dia yang membawa. Ya, tadi rekonstruksi ikut, namun nanti misalnya dia menolak pada saat itu. Kalau peran Arigi dan Abi apa? Membantu ya. Danu juga membantu. Kalau Yosep itu berarti eksekusi ya? Iya. Ya, itu di dalam itu seperti apa dan eksekusinya yang dilakukan? Bisa digambarkan dan menggunakan golok dan stigolok. Ke bagian mana? Kepala. Ya, karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah melakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Untuk kepala Tuti dan untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Arigi dengan Danu, kemudian dipukul oleh Yosep menggunakan psikolog. Berarti yang dieksekusi itu Bu Tuti dulu dah? Ya. Kalau Danu itu sudah justice collaborator atau seperti apa sih, Dan? Masih dalam proses. Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi ke Danu. Dan hasilnya konsisten. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan melakukan berkasan untuk perkaranya. Nanti kita bagi beberapa berkas mungkin. Mungkin Danu sendiri, kemudian Yosep sendiri, kemudian Abi, Arigi, dan terakhir Tuti. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalami terus ya terkait dengan bukti lain dan sebagainya. Kubu Yosep mau pra peradilan, Pak, barangkali. Kalau sejauh ini sih kita belum menerima terkait dengan daftarannya di Rapim.
Tapi kalau mau pura-pura juga silakan aja, itu kan hak tersangka. Motif percekcokan antara almarhum dengan Bu Mimin tuh tergambar tidak ya di sini? Masalah uang. Jadi tadi tergambar di rekonstruksi bahwa Saja Yosep ingin mengambil uang di kamarnya Amel, kemudian dihalangi oleh Tuti sehingga terjadi pertengkaran dan Yosep melakukan pemukulan menggunakan golok. Selanjutnya menggunakan stiker. Berapa nilai uang yang akan diambil oleh Yosep itu di Yang sudah kamar itu? diamankan kemarin ada 30 juta. 30 juta. Itu uang pribadi apa gimana sih? Apa ada sangkut pautnya Ya, itu yayasan? uang. Itu ya sumbernya di sana juga. Itu korban tidak ada perlawanan gitu ya ketika Yosep memukul korban itu. Awalnya pada saat pertengkaran ada perlawanan, namun setelah dipukul menggunakan golok, yang bersangkutan tidak bisa melawan. Posisi Amel dan Tuti itu sedang di rumah saja gitu ya, diam gitu ya. Ya, untuk Bu Tuti kan memang dia di ruang tengah di menghilangkan nyawanya, kemudian untuk Amel di kamar anak. Oh gitu. Evaluasi selama ini berarti selama 2 tahun ini baru terungkap itu apa Pak? Evaluasi dari kepolisian berarti? Ya mungkin kita perlu mendalami barang-barang bukti yang sudah disita ya. Berarti semua yang diperagakan tadi hasil keterangan Danu aja ya? Pak Yosep tadi tidak Ya, menerangkan apapun. Ya, bisa Ada banyak kegagalan nggak saat memperagakan itu? Ya, ada lah di dalam. Ada keakuan dan sebagainya. Siap. Tadi kami melihat juga Kompolnas dan Ya. apa Hadir juga kan Kompolnas, kemudian selama ini memang mengikuti perkembangan kasus ini, kemudian juga memberikan support dan memberikan dukungan moral, hadir juga dari LPSK, itu juga ada. Jadi juga ada ahli psikologi yang menghadirkan LPSK terkait dengan pengamatan dan selama ini, jadi melakukan pengamatan baik di safe house pada saat kita melakukan penahanan, diminta keterangan, kemudian dilakukan observasi sampai dengan tadi membandingkan juga dengan kondisi TKP. Bang, penegasan aja sekali lagi 2 tahun baru keungkap, berarti awalnya emang TKP rusak apa gimana sih Bang? Ya awalnya memang seperti itulah. Jadi untuk pengembangan terhadap penyidikan mungkin ada beberapa barang bukti yang memang sulit ditemukan, yang hilang di CDJ dan sebagainya, perlu proses yang gitu. Berarti ada kesalahan prosedur dari penyelidikan sebelumnya? Ya kalau kita lihat sih memang ada, masuk juga barang-barang yang hilang, masih kita gali dari orang-orang yang memang masuk ke TKP tanpa melalui proses itu. Yang pakai stick golok itu motif- siapa sih Dan? Kenapa? Yang pakai stick golok Bisa. sama apa? Golok juga. Ya, golok ada Yosep dan Mahari. Nah, Yosep sendiri masih belum ngaku ya. Tadi dia ikut tapi bisa jadi dia juga mau pada saat hasil bagaimana. Penegasan berarti motifnya soal uang gitu ya, uang. Yayasan